Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba bahas redundancy atau Terra Classic karena ada hal penting yang ingin kita sampaikan, teman-teman ya. Untuk hari ini Terra Classic sedang mengalami penurunan 3% data dari coin market cap dan harga saat ini Rp2,71, teman-teman. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir turun 40% dan seperti yang kita lihat untuk November ini masih membentuk candlestick berwarna merah ya. Untuk sebagian token memang masih turun dan terutama untuk pergerakan dari BTC ya, Weberi sangat menjenuhkan, teman-teman. Global crypto market cap hari ini mengalami penurunan 0,74% dan BTC di angka 261 juta, Ethereum 18,9 juta rupiah, sedangkan BNB 4,2 juta rupiah. Untuk Shiba ya masih di peringkat 13. Kemudian ya, seperti ini untuk market belum ada yang istimewa, teman-teman, tapi ada berita yang sangat menarik yang akan kita sampaikan. Jadi Terra Rebels ya, memperingatkan investor Lunsi tentang scam token, teman-teman. Jadi semakin banyak sekali drama-drama yang ada ya di dunia kripto ini ya, setelah kemarin FTX hancur ya, sekarang ada token-token ya, bukan hanya sekarang ya teman-teman, memang dari dulu ya ada uh, token yang memang tujuannya untuk para investor awal ini ya agar bisa tertipu gitu, teman-teman ya. Jadi ini adalah peringatan. Jadi traders mengatakan scammer mencoba menyesatkan investor lucu untuk membeli deceitful token, teman-teman. Jadi salah satu grup ya di sini terdesentralisasi yang berfokus pada menghidupkan kembali ekosistem Terra Classic telah memperingatkan komunitas tentang token fiktif yang beredar di pasar. Dan dalam sebuah tweet hari ini, Terra ini mencatat bahwa token tersebut yang dijuluki Enchant DAO atau IDC membajak logonya untuk menyesatkan investor agar percaya bahwa Terra Rebels berada di belakang kripto. Jadi dia bawa Terra Rebels ya, teman-teman ya, ternyata ya. Jadi padahal bukan dari bagian dari Terra Rebels, teman-teman. Jadi menurut Terra Rebels ini, token jahat saat ini berada di jaringan Cosmos dan pasar lainnya. Terra Rebels menggunakan tweet tersebut untuk menyangkal afiliasi dengan token tim koin palsu yang meluncurkan kripto. Dan ini bukan token Terra Rebels, TR juga tidak memiliki token. Kami mendorong investor lama dan baru berlatih dan melakukan due diligence namanya ya, teman-teman. Jadi Rex ini, admin terkemuka Terra Rebels, juga membagikan perkembangannya, menggambarkan token itu sebagai permadani yang menunggu atau calon rug pull, teman-teman. Jadi alasan dibalik penggunaan logo Terra Rebels, tim scammer ini dibalik proyek tipuan biasanya mengadopsi taktik yang berbeda, termasuk menamai token dengan kripto populer untuk mencari calon investor. Tim di belakang IDC ingin memikat investor Terra Classic untuk membeli token dengan menggunakan logo Terra Rebels sebagai maskot. Jadi setelah melihat IDC di pasar, investor Terra Classic tidak menaruh curiga, akan percaya bahwa token tersebut berafiliasi dengan Terra Rebels karena logonya. Namun kejadian di masa lalu menunjukkan bahwa itu tidak pernah berakhir dengan baik lagi ya orang yang berinvestasi dalam proyek ini, karena kemungkinan besar mereka akan menjadi korban tarikan permadani. Jadi ada banyak sekali ya jenis kejahatan di dunia kripto, teman-teman. Yang pertama uh, dia seperti ini kejadian contohnya ya, teman-teman. Jadi dia bawa-bawa nama besar, kemudian ada investor yang masuk setelah banyak terkumpul dana ya, dia tidak, token tersebut tidak bisa dijual atau honeypot, teman-teman. Jadi dia bisa beli ya, bisa beli tapi tidak bisa dijual, teman-teman. Kan parah sekali ya seperti itu ya. Jika bukan honeypot ya, ketika udah masuk ya di token yang kita beli, misalkan IDC ini, kemudian nanti harganya akan langsung didam, teman-teman. Jadi strategi pump and dump ya, salah satu teknik para scammer ya, teman-teman. Jadi sementara Terra Rebels ini memainkan peran penting dalam kebangkitan Terra Classic, dan tim memperjuangkan beberapa inisiatif untuk memastikan bahwa korban keruntuhan mendapatkan kompensasi penuh. Jadi grup pengembang Terra Classic ini independen, percaya bahwa membakar sebagian besar pasokan
akan meningkatkan harga Lunsi dan USDC. Selain menerapkan pembakaran pajak 0,2% semua transaksi on-chain, Terra Rebels ini masih memiliki cara lain untuk mempercepat pembakaran token. Jadi kemarin sempat ada artikel ya teman-teman untuk strategi burning dari Lunsi. Dia akan membuat sebuah portal burn baru teman-teman. Salah satunya adalah game, kemudian di sini ada decentralized exchange juga atau DEX teman-teman. Ya kita tunggu aja ya perkembangan selanjutnya mengenai burn Lunsi. Karena semakin banyak di burn maka semakin berpotensi akan comeback lagi ya di ya minimal di $1 ya teman-teman ya. Itu pun juga sangat besar sekali untuk dana yang harus dibakar ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja. Dan untuk Terra Classic ini ya telah mengisi set validator aktif dengan 130 validator. Jadi semakin banyak validator untuk Lunsi ini. For the first time since the Lunsi the pack, Lunsi has officially hit a full active validator set teman-teman. Jadi validator jaringan dengan influencer Classy mengumumkan hal ini dalam tweet hari ini, dan ini adalah pertama kalinya jaringan mencapai tonggak sejarah dan sejak ekosistem turun pada bulan Mei menurut pertanyaan Classy. Dengan set aktif yang lengkap, sisa validator Terra Classic yang aktif menjadi lebih kompetitif, dan sekarang untuk menjadi validator aktif, seorang harus memiliki Terra Luna Classic yang dipertaruhkan lebih banyak daripada validator ke posisi 130. Seperti yang dijelaskan oleh Happy Cathy Crypto dalam video YouTube, dan ini penting karena validator aktif yang dapat berpartisipasi dalam konsensus jaringan dan menerima hadiah. Jadi konsekuensinya jika seorang validator terlena bisa diganti dalam daftar aktif, dan oleh karena itu untuk menjadi validator Terra Classic seorang harus menarik lebih dari 8.888 Lunsi dalam delegasi perdata Luns Penguin yang menunjukkan jumlah Lunsi didelegasikan ke validator terakhir dalam daftar aktif. Akibatnya bagi validator untuk mempertahankan sahamnya perlu berkontribusi secara aktif kepada komunitas, dan pencapaian baru dapat menyebabkan peningkatan pembakaran sebagai kampanye validator untuk delegasi. Dan teman-teman perlu catat ya bahwa untuk membakar Lunsi saat ini merupakan salah satu cara termudah untuk mendapatkan dukungan komunitas karena komunitas berusaha untuk mengurangi pasokan. Setidaknya 6 dari 25 bakar teratas adalah validator, misalnya Alnodes validator, dan adalah pembakar Lunsi tertinggi ke-7, 169 juta Lunsi dibakar, sedangkan Lunsi DAO peringkat ke-4 adalah pembakar Lunsi tertinggi ke-5. Dan jaringan memperkenalkan kembali pertaruhan dengan pemutahiran versi 22 pada akhir Agustus, dan hasilnya para pemegang telah mempertaruhkan lebih dari 850 juta token Lunsi hanya dalam beberapa bulan, mewakili 13,4% pasokan. Oke, seperti itu untuk Lunsi teman-teman ya. Jadi sekarang rebutan ya posisi menjadi validator teman-teman. Karena untuk algoritma dari Lunsi ini adalah POS teman-teman ya, seperti Ethereum teman-teman yang sekarang sudah di merge menjadi POS. Jadi semakin banyak validator ya maka semakin tinggi juga ya, semoga saja untuk kenaikan harganya. Kemudian mengenai Korea Selatan, sita lebih dari 100 juta dolar dari co-founder Terra teman-teman. Oke, jadi ini adalah sedikit bad news ya sepertinya. Jadi penyitaan itu dimaksudkan untuk mencegah eksekutif Terra membuang aset sebelum persidangan minggu ini. Jadi jaksa Korea Selatan menyita senilai aset senilai 1 juta dolar milik Shin Hong Xiong dan Daniel Shin, salah satu pendiri Terraform Labs, atas perannya dalam runtuhnya ekosistem Terra pada bulan Mei. Kemudian laporan dari publikasi lokal ITN, pengadilan menyetujui permintaan jaksa untuk membukukan keuntungan 140 miliar won atau 104 juta dolar yang dihasilkan Shin untuk menjual token Luna yang telah diterbitkan sebelumnya dengan harga tinggi tanpa memberitahu investor. Jadi Shin ini bekerja sama dengan jaksa teman-teman. Permintaan untuk menyita aset Shin adalah bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung untuk membangun kasus melawan Terraform Labs bahwa salah satu pendiri menghasilkan keuntungan yang tidak adil ya dari aset digital terkait Terra. Jadi pihak berwenang percaya bahwa Shin melanggar undang-undang modal lokal dengan diam-diam menjual token sebelum proyek tersebut runtuh teman-teman. Ya di sini ternyata seperti itu ya. Oke, jadi untuk laporan bahwa CEO Shin Heong menyadari keuntungan dengan membuang Luna di puncak atau bahwa dia mendapat keuntungan dengan cara curang lainnya berbeda dari kebenaran. Jadi jaksa juga mengklaim bahwa dia berperan dalam crash Terra dan secara ilegal mengirim data transaksi pelanggan dan perusahaan teknologi pembayarannya di Chai Corporation Terraform Labs. Putusan pengadilan bertujuan untuk mencegah eksekutif Terra membuang aset sebelum persidangan minggu ini ya.
Kemudian ada profile dari LinkedIn, Shin, dia berganti dengan Terraform Labs pada 2020 ketika dia keluar dari perusahaan untuk mendirikan Chai. Namun tidak jelas apakah Shin memiliki investasi di Terraform Labs setelah kepergiannya. Mengenai si Do Kwon ya, di sini Do Kwon ini janji buka kedok lokasi. Jadi udah kurang lebih 1 bulannya teman-teman, si Do Kwon ini tidak muncul di publik ya. Jadi sementara Hu Xiong bekerja sama dengan jaksa penuntut, CEO pendiri Terraform Labs Do Kwon telah dalam pelarian sejak Mei dengan pemberitahuan merah yang dikeluarkan terhadapnya dan pasportnya dilaporkan tidak berlaku. Jadi keberadaan Do Kwon ini tidak diketahui, tetapi laporan menyatakan bahwa pendiri Terra berada di Eropa dan pengembang blockchain berjanji untuk mengadakan konferensi dan membuka kedok lokasinya saat ini. Oke, jadi sementara itu terlepas dari surat perintah penangkapan si Do Kwon, otoritas Korea Selatan masih berjuang untuk membangun kasus terhadap pendiri Terra karena kurangnya kejelasan peraturan tentang aset kripto di negara tersebut. Jadi jaksa mengklaim bahwa Kwon ini melanggar hukum pasar modal, namun Terraform Labs menuduh pihak berwenang melakukan penjangkauan kejaksaan dengan bos Terra mengklaim bahwa tuduhan terhadapnya bermotivasi politik. Oke, jadi lokasi si Do Kwon ini apakah sekarang masih di Singapura atau udah balik ke Korea atau malah di Eropa teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja di berita selanjutnya ya, karena Lunsi ini sudah tidak dipegang oleh si Do Kwon ya teman-teman, karena sudah dipegang 100% oleh komunitas ya. Jadi ya memang sedikit berpengaruh ya ketika nanti putusan dari jaksa ini apakah Do Kwon benar-benar bersalah atau dia akan mengembalikan seperti semula untuk Lunsi ya. Kita tidak tahu ke depannya teman-teman, semoga saja sih yang terbaik ya, karena untuk Lunsi ini ya walaupun udah crash kemarin ya, udah crash yang sangat dalam, tapi pihak Binance atau Changpeng Zhou ya masih dia masih berusaha untuk mengembalikan Luna ya, yang dulunya Luna ya, di sini Terra Luna akan kembali lagi ya teman-teman, karena dia masih sanggup mengakuisisi si Lunsi ini teman-teman. Jadi berbeda dengan FTX yang kemarin dia akan ditolong ya, istilahnya seperti itu, tapi gak jadi ya karena udah tahu kebujukannya teman-teman ya dari FTX. Jadi si Changpeng Zhou gak mau untuk membantu dari FTT ini. Tapi berbeda dengan Lucy ya, apakah dia memang berteman baik dengan Do Kwon dan atau ada hal lain ya yang memang Lucy ini masih dipertahankan sampai saat ini teman-teman. Ya kita tidak tahu juga. Kita nanti bahas konspirasi-konspirasi yang ada ya teman-teman ya. Jadi seperti itu dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Reji, jika video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.